Aroma reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 kembali menguat. Hal ini tercium dari merapatnya sejumlah partai politik ke koalisi pemerintah. Golkar yang saat ini dikomandoi oleh Setia Novanto secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemerintah. Ini menyusul PAN di bawah pimpinan Zulkifli Hasan yang sudah lebih dulu merapatkan barisan di tubuh koalisi pemerintahan. Bahkan dikabarkan bahwa Golkar dan PAN sudah menyodorkan nama-nama kader unggulan untuk masuk ke dalam kabinet kerja. Presiden sudah mengetahui dan mengevaluasi sedetil-detilnya daripada kinerja daripada para menteri-menterinya. Jadi memang kader Partai Golkar selalu siap di mana-mana, baik di departemen, di pemerintahan maupun di mana yang memang itu sudah rahasia. Ya, senyum Golkar lantas menyeratkan siapa yang akan tergusur. Sinyalemen nama-nama menteri yang akan tergusur sudah mencuat. Belakangan, Presiden Jokowi terkesan tidak puas dengan kinerja bawahannya. Bahkan langsung menegur dan memanggil sejumlah menteri akibat isu-isu kontroversial terkait. PKB, Hanura, dan Nasdem nampaknya harus siap-siap mengelus dada karena jatah menteri mereka terancam di depan. Meski demikian, sejumlah pimpinan parpol mengaku pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada prerogatif Presiden. Yakin. Kocok lagi, kocok ulang menterinya. Bagi-bagi jatah, bagi-bagi kursi. Semoga saja betul-betul bisa bekerja ya, kan kabinet kerja. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Bersama saya Latif Sregar, kita akan berpolemik selama 90 menit ke depan. Selama 5 bulan terakhir, isu reshuffle terus naik turun. Ketika Partai Amanat Nasional menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi, reshuffle juga sudah diramaikan. Lalu kemudian ketika Partai Golkar selesai melaksanakan Munaslup, isu tersebut muncul kembali. Dan yang terakhir, ketika pelantikan Kapolri di awal pekan ini, isu reshuffle kabarnya akan diikuti setelah pelantikan Kapolri, maka akan ada menteri-menteri baru yang akan dilantik. Tapi siapa dan kapan reshuffle itu akan berlangsung, hanya Tuhan dan Presiden Jokowi yang tahu. Kita hanya bisa berbincang-bincang supaya ada pandangan atau opini di tingkat masyarakat. Itulah polemik kita malam hari ini, reshuffle terpikir lagi. Seperti biasa, sidang polemik ini dipimpin oleh Cepopo. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Jadi reshuffle lagi. Terpikir lagi. Terpikir lagi. Baik, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Cepopong buka sidang istimewa malam ini. Siap. Iya. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik, karena ini sidang istimewa, pasti tata tertibnya juga istimewa. Apa itu? Silahkan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu bisa menyampaikan apa saja dengan catatan, kan? Jangan berantem. Dan jangan lari dari tema kita malam hari ini. Dan jangan keluar dari urusan reshuffle, kan begitu. Mangga sok. Oke, di sebelah kanan ada Bung Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam. Selamat malam, Pak Latif. Kemudian di sebelah kiri ada Bang Andreas Parera dari PDI Perjuangan. Selamat malam. Dan ada Bung Taufikul Hadi dari Partai Nasdem. Ya. Saya ke Bung Parera dulu. Sebagai pemilik saham terbesar di pemerintahan Jokowi. Reshuffle ini hanya di tingkat masyarakat saja atau di level partai dan di istana sebetulnya dibahas? Saya kira sudah menjadi pembicaraan publik dan publik pun tahu bahwa dari mana isu reshuffle ini muncul kan. Karena memang ada
keinginan dari pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan tentu berkaitan dengan person-person, pribadi-pribadi, individu-individu yang memimpin di dalam kabinet-kabinet ini, yang di dalam kabinet kerja sekarang ini. Oleh karena itu ya hasil evaluasi tersebut tentu akan mempunyai konsekuensi terhadap penilaian terhadap kinerja daripada para menteri, dan hasil evaluasi dan penilaian kinerja ini tentu akan mempunyai konsekuensi lanjutan lagi, bahwa ya mungkin kemungkinan besar akan ada pergantian, reshuffle, perubahan di dalam komposisi di kabinet ini. Bisa jadi ada yang keluar, ada yang masuk, jadi ada yang digeser dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi ya saya kira pembicaraan ini kan sudah cukup lama kan. Jadi orang bertanya menunggu kenapa bukan sekarang, kenapa ya ditunda lagi gitu. Nah, mungkin ya di situ Presiden melihat tentu momentum yang tepat untuk melakukan pergantian ini. Gitu. Pernah dikonsultasikan hasil evaluasi itu kepada PDIP? Ya saya kira dalam hal ini kan Presiden bisa bicara dengan siapa saja gitu, dan berbicara dengan ya PDI Perjuangan tentu dalam hal ini dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, tentu adalah hal yang sangat wajar gitu. Dalam arti dalam kapasitas sebagai Ketua Umum partai, beliau juga adalah kader PDI Perjuangan. Sehingga kalau membicarakan ini kapan saja, biar baik langsung maupun tidak langsung, itu kan sangat mungkin terjadi. Saya ke Bung Kodari. Urgensi dari reshuffle itu saat ini, Anda sepakat bahwa ada kinerja menteri yang tidak terlalu maksimal? Ya, saya kira memang kalau dilihat dari hasil survei opini publik terhadap kinerja pemerintahan, memang belum mencapai angka yang sangat ideal ya. Tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kisarannya antara sekitar 65 sampai katakanlah 70%. Jadi kalau bisa ditingkatkan tentu akan lebih baik. Misalnya 75% atau 80%. Tapi alasan untuk melakukan reshuffle sendiri menurut saya sebetulnya terletak kepada proses penyusunan kabinet pada saat Presiden Jokowi dan Pak JK baru dilantik. Di awal dulu? Di awal dulu. Pada saat itu karena Pak Jokowi sebagai Presiden berangkat dari posisi minoritas, artinya dia bukan ketua partai, lalu kemudian partai politik pendukungnya juga masih minimal, maka Pak Jokowi tidak memiliki keleluasaan yang ideal untuk bisa memilih nama-nama yang betul-betul beliau inginkan. Jadi susunan di awal itu Pak Jokowi nerimo aja? Ya, jadi ada permintaan dan tekanan di sana-sini yang barangkali membuat susunan kabinet atau formasi kesebelasan itu belum ideal yang diharapkan. Nah, kalau kita lihat perkembangan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK, reshuffle sudah pernah terjadi, ya. Tapi kalau saya lihat reshuffle pertama itu baru reshuffle terbatas. Boleh dikasih judul reshuffle Menko, begitu. Nah, menteri-menteri teknis, Cek Popong, itu belum tersentuh. Nah, karena itu menurut saya memang sebetulnya ini cuma menunggu giliran, menunggu waktunya saja bahwa menteri-menteri teknis akan mendapatkan giliran untuk di reshuffle, dan memang waktunya jangan lewat dari 2 tahun ya, karena kalau terlambat maka waktu bagi menteri baru untuk melakukan penyesuaian diri itu akan sangat terbatas begitu. 2 tahun itu 20 Oktober. Betul. Jadi harus sebelumnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya. Berbeda, menteri ini berbeda dengan anggota DPR. Kalau Pak Andreas Hugo Pereira yang hari ini dilantik sebagai anggota DPR untuk PAW, beliau ini sudah berpengalaman di DPR. Jadi walaupun agak telat-telat dikit nanti langsung jos begitu. Tapi kalau menteri ini nggak bisa langsung jos. Perlu belajar lagi. Perlu belajar lagi. Jadi kalau mau reshuffle, it's now or never. Kira-kira begitu. Lebih cepat atau kalau mau agak lambat harus yang sudah berpengalaman gitu. Lebih cepat dan berpengalaman. Lebih cepat dan berpengalaman. Tadi salah satu faktornya adalah kinerja. Ya. Mengukur kinerja itu bagaimana? Ada macam-macam cara. Ya, pertama tentu dengan melihat pencapaian visi misi yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi JK, yang kemudian diturunkan kepada poin-poin kerja pada masing-masing kementerian. Apakah sudah tercapai atau tidak? Ya.
Nah, untuk soal ini saya kira Presiden pasti sudah punya datanya. Karena Presiden punya kelembagaan Kepala Staf Kepresidenan ya, yang pada zaman Pak SBY itu dikenal sebagai UKP 4. Ya. Yang pada saat itu memang kita dengar tugasnya adalah antara lain melakukan mengumpulkan data-data mengenai kinerja kementerian. Ya. Kalau KSP terus terang saya nggak begitu paham apa tugasnya. Ya. Apakah memang ada tugas khusus atau cuman pintu masuk saja waktu itu untuk seseorang masuk menjadi menteri? Koordinator. Kira-kira begitu. Tapi intinya pasti punya data mengenai capaian masing-masing kementerian, dan dengan dasar itu sebetulnya Presiden sudah bisa mengambil keputusan. Informasi yang lain tentu saja bisa dilihat dari hasil survei. Walaupun kalau hasil survei menurut saya sifatnya lebih melengkapi ya. Yang nomor satu adalah tupoksi yang sudah diberikan oleh Presiden itu sendiri. Baik. Boleh saya sedikit tambah dari, karena tadi Mas Kodari menyinggung ketika proses awal dulu. Sebenarnya ketika desain awal kabinet itu rencana awal kabinet sebenarnya ideal. Arti ideal dalam arti mengcover dengan berbagai macam kriteria yang pada waktu itu disampaikan. Menjadi persoalan ketika intervensi itu terjadi, ketika nama-nama itu dikirim ke KPK. Dan kemudian ketika ada kriteria KPK yang dikeluarkan KPK itu, yang ada merah, stabilo merah, kuning, hijau itu kemudian menjadi persoalan gitu. Kemudian ada beberapa nama yang kemudian tidak dijadikan, dan sampai sekarang pun nama-nama yang tidak dijadikan tidak pernah dipersoalkan oleh KPK. Jadi di situ kan sebenarnya ada satu fase di mana intervensi hak prerogatif Presiden itu oleh lembaga yang namanya pada waktu itu. Tapi bukankah waktu itu Pak Presiden yang minta ke sana? Ya, soal minta dan apakah itu dipaksa untuk diberikan ke sana itu saya kira suatu proses yang ada di belakangnya. Buktinya sekarang kan tidak perlu ke sana gitu. Kenapa harus pada waktu itu diberikan ke sana gitu? Atau itu karena upaya itu Presiden sebenarnya ya memang upaya untuk menyampaikan bahwa ya ini pemerintahan bersih, tetapi itu sebenarnya satu fase di mana Presiden secara tidak sadar mungkin pada waktu itu, atau mungkin ada intervensi tekanan tertentu yang menyerahkan sebagian hak prerogatifnya pada lembaga lain. Atau kalau saya menangkap justru upaya itu dilakukan oleh Presiden mengindikasikan bahwa memang ada yang tidak diinginkan untuk masuk supaya jangan masuk. Ini ada nama-nama yang saya nggak suka ini gitu ya. Iya. Baik, saya ke Bung Taufik dulu. Sangat gamblang. Nasdem sudah pernah dikurangi dari 4 menjadi 3. Kemarin Pak Surya, Ketua Umum Nasdem, sudah ke istana walaupun katanya hanya berlebaran. Tapi orang menerjemahkan tidak sekedar berlebaran. Gimana? Saya rasa orang menerjemahkan silakan saja. Ya. Tetapi karena seperti disampaikan tadi, Nasdem sudah pernah dikurangi, maka ya akan datang tidak akan dikurangi lagi. Yakin? Ya tentu saja dengan segala sesuatu yang kita pahami ya harus kita yakini. Nah dalam politik itu kan keyakinan itu yang paling penting. Itu yang menghidupkan seseorang politisi. Setelah lebih setahun, ini beliau ini, Bung Andreas ini duduk saja, bukan berarti tidak ada harapan. Di akhir kemudian kemarin dilantik. Itu kan bagian dari harapan. Berangkat dari keyakinan. Itu karena bekal keyakinan ya. Ya. Kalau tidak ada keyakinan, kacau melapor ke sana ke sini kan dan sebagainya. Justru membuat suasana riuh, ya, menjadi tidak simpatik ketua umum dan sebagainya. Ini bagian. Seberapa besar keyakinan bahwa tidak akan dikurangi itu? Apakah itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden kepada Pak Surya? Begini, kalau sekarang ini ada reshuffle, itu berarti adalah untuk rencana stabilitas pemerintah. Pemerintah ini didukung oleh 5 pilar, ya, PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, satu lagi PKPI. Ya. Yang tidak ada kursinya di sana. Yang satu setengah, yang setengah ya kan? Nah itu pilar. Sekarang itu sudah bagus, tetapi mungkin rencananya ini adalah harus lebih kokoh lagi. Ada pilar baru yang ditambah. Jadi kalau misalnya ingin menambah pilar baru, tidak ada untungnya kemudian membuang pilar yang lama. Itu prinsip seperti kan dalam rangka stabilitas pemerintah. Jadi di situ, jadi kita ini dari partai politik, kalau memang ada partai lain yang bergabung, silakan. Sangat menerima. Tapi untuk kursi mereka jangan ambil kursi kami gitu ya. Kan partai politik begini saya beritahukan sekarang ya.
Presiden justru sangat diuntungkan karena didukung oleh menteri-menteri dari partai politik. Oke. Kalau tidak dari partai politik, itu menjadi sedikit masalah. Misalnya contohnya sekarang saya beritakan, Ibu Rini Ya. tidak bisa pergi ke Senayan sekarang. Di dalam rapker dan sebagainya, itu selalu kemudian orang lain yang hadir ke sana. Karena tidak ada Karena ada karena tidak ada yang membackup. Baik. Ini saya memberitahukan bagaimana pentingnya partai politik, menteri dari partai politik. Oke. Ya. Oke. Karena ini menurut saya tidak ada gunanya kemudian itulah mengurangi, membuang dari partai politik. Oke. Baiklah, Cek. Hah? Mangga? Kalau Golkar bakal masuk nggak? Jangan jawab itu. Silakan Mau ditutup dulu dijawab, segmen. saya malahin Golkar di dia teh. Baik. Seantero jagat juga tahu secara de jure bahwa penyusunan kabinet itu, penentuan orangnya dan sebagainya itu kan hak prerogatif Di tangan presiden. presiden, ya. Seantero jagat juga tahu, semut juga tahu, kucing juga tahu. Nah, Oke. tapi kenapa sampai seperti ini? Karena memang dalam mulai proses pencalonan dan sebagainya ada situasi yang istimewa. Yuk, ayeuna lampu merah heula. Iya.